Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Zakmar Sodik dengan NPM 247830022. Saya berasal dari kelas Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak kelas 1A. Baik, di sini saya akan menjelaskan analisis aplikasi UPT Perkebunan Peminjaman Alat. Nah, di sini saya menganalisis aplikasi sejenis atau sebanding. Yang pertama itu ada fitur fungsionalnya. Fitur fungsionalnya yang pertama dapat melakukan registrasi. Nah, pada fitur pertama, pengguna itu dapat melakukan registrasi pada halaman utama. Lalu pengguna dapat melakukan pencarian buku pada halaman selanjutnya. Lalu yang ketiga, pengguna dapat meminjam buku. Lalu pengguna dapat membaca buku yang telah dipinjam. Selanjutnya, yang terakhir, pengguna dapat mengembalikan buku. Fitur fungsionalnya adalah eh, terdapat panduan cara penggunaan sebelum kita memulai menggunakan aplikasi. Jadi, sebelum kita menggunakan aplikasi itu di halaman utamanya, dia ada seperti panduan cara kita menggunakan aplikasi tersebut. Saya lupa tadi menyebutkan, saya menganalisis itu aplikasi jenisnya yaitu aplikasi Perpus kita. Yang kedua, ini adanya leaderboard tentang peminjaman terbanyak bulan ini. Itu leaderboard itu seperti misalnya saya meminjam eh, peminjam buku terbanyak pada minggu ini. Jadi saya itu masuk ke dalam leaderboard. Leaderboard itu seperti misalkan urutan terbanyak peminjaman buku pada minggu tersebut. Selanjutnya ada feed pada halaman depan aplikasi berisi tentang berita seputar aplikasi. Selanjutnya ada kelebihan aplikasi. Yang pertama, pengguna tidak perlu datang secara langsung ke perpustakaan dikarenakan aplikasi ini berbasis online. Yang kedua, pengguna dapat membaca buku melalui handphone. Nah, yang kedua ini, pengguna itu tidak perlu baca buku secara fisik, tidak perlu membawa-bawa buku. Jadi, dia hanya eh, membaca buku melalui handphone. Yang ketiga, pengguna bisa meminjam buku kapan saja dan di mana saja tanpa harus datang ke perpustakaan. Nah, di sini pengguna itu tidak harus datang secara langsung. Tidak perlu capek-capek kita pergi ke perpustakaan. Kita bisa memesan buku atau meminjam buku kapan saja tanpa terbatas oleh waktu. Yang keempat itu pencarian buku lebih mudah dengan fitur pencarian. Nah, jadi pada aplikasi ini itu ada fitur pencarian. Misal seperti pencarian buku. Misal kita mau mencari buku cerita. Nah, kita bisa mencari buku di situ. Nanti langsung muncul. Selanjutnya ada kekurangan pada aplikasi pencarian. Yang pertama, pencarian buku lebih mudah dengan fitur pencarian dan fitur kategori. Yang kedua, tidak ada interaksi langsung seperti perpustakaan yang memungkinkan berdiskusi dengan sesama pembaca atau perpustakawan. Nah, jadi kelemahan dari aplikasi eh, Perpus kita ini, aplikasi Perpus online ini, jadi kita itu tidak bisa berinteraksi dengan orang-orang di sekitar kita. Ketika kita di perpustakaan, secara tidak langsung kita melakukan interaksi dengan orang di sekitar, seperti pada saat kita meminjam. Secara tidak langsung kita itu telah melakukan interaksi terhadap eh, penjaga perpustakaannya. Selanjutnya ini pada bagian use case, ini aktor bisa melakukan registrasi, bisa melakukan login, bisa melakukan pencarian buku. Aktor dapat memasukkan buku ke daftar peminjaman, lalu dapat melihat antrian peminjaman, lalu aktor pengguna dapat melakukan peminjaman buku. Lalu aktor dapat membaca buku, lalu aktor dapat melihat riwayat pembacaan buku, lalu aktor dapat mengembalikan buku, lalu aktor dapat melihat tutorial penggunaan aplikasi. Nah, ini termasuk non-fungsional.
Nah, lalu use case-nya itu dapat melihat feed berita, dapat melihat leaderboard peminjaman terbanyak. Selanjutnya ini ada activity diagramnya. Yang pertama, activity diagramnya itu pengguna itu melakukan registrasi, lalu melakukan login. Setelah itu sistem ini juga mengecek data, lalu sistem akan mengecek data. Setelah mengecek data, akan dicek oleh sistem datanya valid atau tidak. Kalau datanya tidak valid, itu akan melakukan login kembali. Kalau datanya itu valid, sistem akan menampilkan halaman beranda. Lalu pengguna dapat melihat halaman beranda. Selanjutnya, pengguna dapat mencari buku. Lalu di sini, setelah pengguna mencari buku, sistem itu akan mengecek apakah buku itu tersedia atau tidak. Jika buku tersedia, dia bukunya tidak tersedia. Jika buku tersedia, maka sistem akan menampilkan bukunya. Setelah sistem akan menampilkan buku, otomatis pengguna ini dapat melihat jenis buku. Setelah pengguna dapat melihat jenis buku, pengguna itu bisa memilih buku. Lalu sistem akan menampilkan rincian terkait buku. Lalu sistem itu lalu apa namanya, pengguna dapat mengajukan peminjaman. Terus setelah melakukan pengajuan peminjaman, otomatis sistem ini mengecek ketersediaan buku. Ap- Selanjutnya di sini ada decision apakah buku itu tersedia atau tidak. Jika buku itu tersedia, pengguna berhasil meminjam dan dapat dapat buku dapat dibaca. Kalau tidak ya selesai sampai di sini. Ya, sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.